Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat dan rahmatnya saya bisa membuat video ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semoga kita nanti bisa dapat syafaatnya di akhir kelak. Ya. Yang pertama, yang terhormat kepada Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah fikih Mawaris serta kawan-kawan yang menonton video ini yang saya cintai. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok 6 yang berjudul kewarisan anak kandungan zina atau li'an. Ya mungkin saya lupa izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Afal Faiz Parendra, NPM 22210372. Di sini ada pengertian. Pengertian yang pertama, anak kandung adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada janin yang dikandung pada dalam rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti hamalat. Nah, yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Qaf ayat 15. Nah, anak di luar nikah di dalam fikih disebut sebagai walad azina. Hasanain Muhammad Makluf membuat terminologi anak zina sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan lelaki dan perempuan yang tidak sah. Anak zina itu hasil dari perbuatan laki-laki dan perempuan yang tidak sah atau belum menikah gitu. Nah, kata li'an adalah diambil dari kata al-la'nu yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Nah, menurut istilah hukum Islam, li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan 4 kali kesaksiannya bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian pada sumpahnya, kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat jika ia berdusta. Terus itu ya kayak gini, saya menyumpah tapi saya menyumpah seseorang tapi orang itu berdusta dan mengiyakan sumpah itu. Itulah intinya. Nah, kedua ada dasar hukum. Para ulama sepakat bahwa status hukum anak li'an adalah sama dengan anak zina, yaitu bahwa anak hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja. Dasarnya adalah tindakan Nabi Muhammad SAW. Riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki telah meli'an istrinya pada masa Nabi Muhammad SAW dan ia menafikan anak istri yang tersebut, maka Nabi Muhammad SAW menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya. Riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud. Rasulullah SAW menjadikan hak waris anak li'an atau mula anak kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya. Riwayat Abu Daud. Nah, ada pendapat ulama ke-1 itu ibu dapat mewarisi bagian tetap saudara, ibu juga mewarisi bagian tetap. Dan sisanya dikembalikan kepada mereka. Menurut mereka yang berpendapat adanya pengembalian arot, berdasarkan pendapat ini, anak itu zina dan li'an tidak bisa mewarisi dari orang lain dan orang lain tidak bisa mewarisi dirinya dengan cara ashabah senasab berdasarkan al-ukhuwah atau al-umumah. Nah, ya, itu ada pendapat ulama kedua
Asy-Syaukani berkata ketika menjelaskan pendapat ini, ibu mendapatkan bagiannya. Kemudian untuk Sabah ibu secara berurutan. Pembagian tersebut dilakukan jika tidak ada orang lain selain ibu dan kerabatnya, misal anak laki atau istri si mayit. Jika si mayit mempunyai anak laki atau istri, mereka berhak mendapatkan warisan sesuai bagiannya dalam masalah waris mewaris. Nah, hadis lain yang dijadikan sandaran oleh mereka adalah sabda Rasulullah yang isinya itu, berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak jika ada sisa pertama-tama untuk ahli waris laki-laki yang terdekat. Nah, ada pendapat ulama yang ketiga itu, sedangkan mazhab pendapat yang ketiga ini, mereka yang diterima menjadi asabah ibunya sebagai asabah anak li'an dan anak yang lahir karena perbuatan zina dengan syarat ibunya tidak ada atau meninggal. Jika ibu ada, ibulah yang menjadi asabahnya. Atau dengan kata lain, ibu akan mengambil seluruh harta warisan anak li'an dan anak yang lahir karena perbuatan zina. Dalil yang dipergunakan oleh para ulama yang berpendapat seperti ini adalah sabda Rasulullah SAW. Itu yang isinya, perempuan menguasai 3 warisan: warisan budak yang dimerdekakannya, barang yang ditemukannya, dan warisan anak li'annya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nas'i, dan Ibnu Majah. Nah, kesimpulan dari pemaparan yang singkat tadi itu adanya yakni mengenai anak kandung, ketetapan bahwa dia mendapat warisan adalah qat'i, baik melalui ayah ataupun melalui ibunya. Sedangkan anak hasil perbuatan zina dan li'an yang dinasabkan langsung kepada ibunya. Gitu. Ya, sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.